Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zusti Gita Asmara dengan NIM 1833769 dengan anggota kelompok lainnya Ihsanul Fikri, Nailul Amani, dan Aprila Suhada. Kami dari jurusan Statistika UNP melakukan sebuah survei mengenai pengaruh menonton televisi terhadap nilai akademik mahasiswa FMIPA UNP dengan dosen pengampu yaitu Zirhami SPD MSI. Latar belakang survei. Saat ini, acara televisi tidak hanya dapat ditonton melalui pesawat televisi saja, tetapi dapat kita lihat melalui handphone dengan berbagai aplikasi dan melalui channel YouTube stasiun televisi tersebut. Menurut Ali, anak-anak meluangkan lebih banyak waktu untuk menonton televisi daripada kegiatan apapun lainnya kecuali tidur. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dialami mahasiswa akibat menonton televisi tanpa kontrol yang baik. Permasalahan saat menonton televisi, mahasiswa sering lupa waktu dan juga dapat mempengaruhi pola tidur. Apalagi dengan adanya kemudahan untuk menonton acara televisi sekarang ini. Akan tetapi, siaran televisi juga akan mempunyai pengaruh positif bagi kita jika mampu memanajemennya. Dengan permasalahan di atas, menjadi hal penting untuk dikaji lebih lanjut akan pengaruh yang diberikan dari kegiatan menonton televisi terhadap nilai akademik mahasiswa. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Padang sering menonton acara televisi? Yang kedua, apakah menonton acara televisi mempengaruhi nilai akademik mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang? Selanjutnya, kita masuk kepada tujuan penelitian ini, yaitu 1. Untuk mengetahui apakah mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang termasuk penikmat tontonan acara televisi atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh positif atau negatif yang ditimbulkan dari kegiatan menonton televisi terhadap nilai akademik mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, kita masuk kepada metode kerjanya, di mana lokasi penelitian yaitu survei ini dilakukan melalui Google Form dengan objek survei mahasiswa FMIPA UNP yang menonton televisi. Populasi dan sampelnya. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa FMIPA UNP. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 50 orang mahasiswa FMIPA UNP yang menonton acara televisi. Dari 50 sampel, ada 2 sampel yang cacat sehingga tidak dapat diolah. Yang ketiga, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, kami membuat rancangan kuesioner. Selanjutnya, kami melakukan uji validasi dan reliable. Selanjutnya, ada perbaikan terhadap kuesioner. Setelah itu, kami melakukan penyebaran kuesioner, di mana setelah kuesioner tersebar, maka terjadilah pengumpulan data. Teknik yang kami gunakan yaitu teknik proposif, non-probability. Selanjutnya yaitu metode kerja. Gambaran tahapan pengumpulan data. Dapat dilihat di sini ada beberapa pertanyaan, di mana jawabannya itu ada tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Masing-masing jawaban itu memiliki bobot, yaitu tidak setuju 1, kurang setuju 2, setuju 3, dan sangat setuju 4. Setelah kami membuat kuesioner, di mana tahap selanjutnya kami melakukan uji validasi dan reliable. Ini dapat dilihat pada bagian nomor 2 ini hasil dari uji validitasnya. Nah, untuk menguji, kita harus membandingkan Pearson correlation dengan R-table. Apabila Pearson correlation lebih besar dari R-table, maka variabel valid. Kesimpulan, karena R-table yaitu 0,344, maka R hitung kecil dari R-table, yaitu variabel dianggap tidak valid. Metode kerja, uji validasi dan reliable. Dari uji reliability-nya itu didapat Cronbach alpha-nya 70,3%.
Kriteria non-Nelly-nya yaitu jika crown batch alpha lebih besar dari 60%, maka kuesioner sudah rehabiliti. Kesimpulan, karena crown batch alpha-nya 70,3% lebih besar dari 60, maka kuesioner sudah reliability. Yaitu ada perbaikan kuesioner dapat dilihat dari yang sebelumnya. Selanjutnya itu penyebaran kuesioner. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah melalui Google Form yang kami rancang sesuai format kuesioner dengan linknya seperti yang tertera di sini. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Setelah data terkumpul, selanjutnya kami melakukan teknik analisis data. Teknik analisis data dalam survei ini menggunakan analisis regresi untuk menggambarkan apakah ada pengaruh menonton televisi terhadap nilai akademik yang didapat mahasiswa. Sebenarnya teknik analisis ini tergantung kepada apa tujuan dari survei kita. Karena di sini yang kami tuju emang pengaruh menonton TV dan sesuai dengan analisis regresi. Makanya di sini kami menggunakan analisis regresi. Selanjutnya yaitu keterlibatan penelitian. Survei yang dilakukan mengalami kendala oleh waktu dan jarak, keterbatasan pengetahuan akan aturan pembuatan karya ilmiah. Hasil dari pembahasan. Dari data yang diolah dengan menggunakan Minitab 18, persamaan regresi yang diperoleh dengan hasil output seperti yang tertera di sini. Gambar 1, di mana hipotesisnya H0 tidak ada pengaruh menonton acara televisi dengan IPK mahasiswa. H1, adanya pengaruh menonton acara televisi dengan IPK mahasiswa. Karena nilai p-value-nya yaitu 0,460 besar dari alfa 0,05, maka terima H0. Jadi tidak ada pengaruh yang signifikan menonton acara televisi dengan nilai IPK mahasiswa. Berdasarkan output, diperoleh nilai konstanta 3,5470. Nilai koefisien variabel menonton acara televisi X-nya yaitu negatif 0,00533, sehingga model yang dihasilkan adalah Y sama dengan 3,5470 dikurang 0,00533X. Dari model di atas dapat kita katakan, jika variabel menonton acara televisi nilainya adalah 0, maka variabel nilai akademik akan berada pada angka 3,5470. Akan tetapi, ketika variabel respon dipengaruhi oleh variabel menonton, variabel respon akan mengalami penurunan sebesar negatif 0,00533. Kesimpulannya, nilai IPK ketika dipengaruhi oleh kegiatan menonton televisi akan menurun sebesar 0,00533. Hasil dan pembahasan. Kontribusi variabel menonton acara televisi dalam upaya mempengaruhi variabel nilai akademik dapat diwakili oleh besarnya koefisien determinasi yang dinotasikan dalam angka R². S-nya yaitu 0,33101, R²-nya 1,2%, RSQ-nya 0,0%. Dalam penelitian ini, berarti nilai akademik 1,2% dipengaruhi oleh menonton acara televisi, dan sisanya sebesar 98,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil output model regresinya. Dengan H0 model regresi tidak signifikan, dan H1 model regresi signifikan. Dari hasil perhitungan uji F atau ANOVA, diketahui nilai F hitungnya adalah 0,56. di mana kecil dari F tabel yaitu 4,05. Artinya, variabel menonton acara televisi tidak signifikan terhadap variabel bebas nilai akademik atau IPK. Dari diagram lingkaran di samping, terlihat ada 46% yang cukup sering menonton acara televisi, 40% yang jarang menonton acara televisi, 6% yang sering, dan 8% dari 48 mahasiswa yang tidak suka menonton acara televisi. Maka 46% ditambah 8% sama dengan 54% dari sampel mahasiswa FMIPA UNP yang cukup sering menonton televisi. Kesimpulan, mahasiswa FMIPA UNP termasuk cukup sering menonton acara televisi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah dianalisis lebih lanjut,
ternyata tidak ada pengaruh antara tingkat menonton acara televisi dengan nilai akademik mahasiswa FMIPA UNP. Hal itu dapat dilihat dari hasil perhitungan uji F, yaitu nilai F hitung lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. Artinya, bahwa model regresi tidak signifikan, sehingga variabel menonton televisi tidak signifikan mempengaruhi nilai akademik. Yang kedua, pengaruh menonton acara televisi terhadap variabel nilai akademik dapat diwakili oleh besarnya koefisien determinasi yang dinotasikan dalam angka R². Adalah sebesar 1,2%, yang artinya besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 1,2%. Sisanya sebesar 98,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai akademik 1,2% dipengaruhi oleh menonton acara televisi, dan sisanya sebesar 98,8% dipengaruhi faktor-faktor lain. Saran, walaupun menonton acara televisi, mahasiswa tidak mempengaruhi nilai akademik, diharapkan mahasiswa tidak terlalu sering menonton acara televisi melalui situs, berbagai video atau YouTube. Nilai akademik yang didapat merupakan hasil kesadaran diri untuk belajar dan membagi waktu untuk aktivitas lainnya agar nilai akademik yang didapat akan memuaskan.